Nah, ketika kita keluarkan dengan zakat, itu namanya melepaskan wajib dengan wajib. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh melepaskan satu kewajiban dengan kewajiban. Nah, kamu mohon, nah cara dia yang utamanya itu. Selamat. Payah nih, antara kecuringan dari dua itu boleh. Nah, namun sebelum itu evaluasi ada panitia yang melakukannya. Nah, dari peserta juga. Kipan, guna mengat ngomongnya. Mana? Pak, mana? Pak, mana Pak betul Pak? Pahu. Ya oh. Yang kaya badan Pak ya. Yang belum badan alhamdulillah makanan oke ya. Snack apa kan? Ini ada snack juga ya. Pemateri gimana? Ada pemateri yang kurang ini, yang kurang menarik ataupun penyampaian yang tidak bisa dicerna, yang agak sulit ada? Awak doang kan tenang mentok nyolong yang tanya enggak pasti dulu boro. Ada pekor dulu, dia tak kentek pemateri hanaga. Ai dulu ni tanya dulu. Ni nak doang boro. Itu yang dikira kawan kamu pikir ya. Ini tidak. Karena kenapa? Karena pemateri kegiatan ini yang pertama ada dari unsur Kementerian Agama. Yang unsur Kementerian Agama saya. Nah, makanya di pertama ketemu kemudian evaluasi. Satu lagi ada Bapak kan Kemenang. Yang lain semuanya di luar Kementerian Agama. Nah, kan? Apa bedanya? Bedanya kalau orang Kementerian Agama tidak dibayar. Benar benar ini. Bapak kan Kemenang apa kepangkot semua ada kan? Enggak boleh bayar tuh. Nah, saya datang 2 hari, cuma dikasih transport saja. Tapi kalau pemateri dari luar itu dibayar penuh per jam itu. Dibayar oleh negara. Nah, makanya harus kita evaluasi kegiatan kita supaya ke depan lebih bagus. Kalau kemarin di Morbo sama Johan Pahlawan sama ya, ada hari pertama ada satu materi yang peserta kurang menarik, hari kedua juga ada. Nah, jadi insya Allah ke depan akan kita cari yang lain ya, kita cari yang lain yang bisa bersama. Nah, pemateri karena pematerinya ini Kote hijau materi gedong ya. Peserta udang dia. Jadi kepegah nak peserta. Nyodan hek udang. Lu bujuk materi udang. Orang dong. Nah, sampai mereka protes ya, peserta kita protes. Padahal dalam teknis pelaksanaan kita tidak seperti itu. Jadi bimbingan itu jangan menjadi bimbingan perkawinan ini jangan menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi harus menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya kan? Nah, jadi harusnya. Oke, ini mungkin sekedar evaluasi. Kalau ada masukan, kalau memang tidak ada masukan, berarti amanlah para panitia ini, tidak perlu ada tugas tambahan dari mereka. Nah, kemudian ada sedikit refleksi. Nah, ya, ada sedikit refleksi. Refleksi tentang kehidupan rumah tangga. Yang menyukai itu bapaknya yang jadi refleksi kehidupan dalam rumah. Tahu nak dua Samsuar ya. Samsuar. Itu nama kawin kepu. Itu menjaga agama dan keturunan. Menjaga agama, menjaga dan keturunan. Ya kan? Nak boleh orang apa dia? Apa je? Boleh. Boleh. Itu muslimin kali nama kawin. Itu nama kawin kepu muslimin. Lagi apa tanya okey. Lagi apa kau? Lagi apa tanya apa kau? Bawa kan? Ali jawab kau juga kan? Ali jawab kau. Kepu ah. Hah? Kepu ah. Duduk lagi yang cik. Iban, nak boleh orang dah gumu. Tak boleh. Mangat dah orang dah gumunya. Mangat dah orang gumpul ke popular indom. Mangat dah orang dah gumu, mangat dah orang apa je dia. Orang dah rumah lagi. Kenya ah. Kemudian orang punya kanan ni orang dah rumah anak pergi lagi. Kenya ah. Makanya di dalam akad nikah itu
syariat. Kemudian ada hukum Agama. adat. Oh ada. Hukum adat dan hukum syariat. Kadang-kadang tanya balik-balik. Yang toh syariat, yang toh adat kadang lupa. Ya kan? Kita tak tahu. Kalau misalnya kita orang Aceh kan? Tanya orang Aceh kan? Punya orang Aceh, ni dah gumpu kerja tahu. Kerja? Punya ya. Wajib dia. Wajib mana? Anak wajib. Jangan ada gumpu. Anak wajib pergi jangan ada gumpu. Enggak ya? Harus masak kita. Karena kita perempuan. Samsua, takut punya ke hutan tahu tadi? Sama-sama. Hutan bersama. Hutan agam dan hutan inau. Muspilin, takut pu tukah tahu? Nyom tak bawa tekan aku tahu ini. Hutan. Rusman gimana? Utang ini enggak. Tengok. Tanya Jauh dong. Tanya tukang minta puau ber. Tanya kan? Okey. Inilah refleksi kita dalam rumah tangga kita. Nabi SAW bersabda kekal. Pada suatu hari, jadi hadisnya an Muawiyah an abihi anna rajulan sa'ala Nabi SAW. Dari Muawiyah dari ayahnya, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma haqqul mar'ati 'ala zawj?" Wahai Rasulullah, apa kewajiban seorang suami terhadap isteri? Salah pula saya kembali. Dia kena oleh Nabi. Ditanya oleh Nabi. Awaknya kamu lagi mau niat habis wakahan. Apa kewajiban seorang suami terhadap isteri? Maka Nabi katakan, yang pertama, ayu ta'imaha idza ta'ima. Kewajiban seorang suami yang pertama kepada istrinya adalah memberikan makanan. Memberikan makanan. Muspilin masih makan sekarang? Masih ya? Mana dia bu? Itulah masih makan. Makan apa? Nasi. Makan nasi. Bukan beras. Nasi apa beras? Nasi. Nasi, bukan beras ya. Rusman? Sama ini. Masih makan juga. Jangan calon nontonan waduh. Kau mana? Kabe. Calonan. Inilah calonnya, calon tu inang di Muspilin. Eka Purnama Sari. Eka Purnama tidak pakai sari ya. Eka masih makan? Mentang pajo? Aku pajo. Buah, kan buah. Buah. Bukan buah. Okey. Maka ketika Nabi SAW mengatakan, kewajiban pertama seorang suami adalah memberikan makanan kepada istrinya, ya, berupa barang yang bisa dimakan langsung. Barang yang bisa dimakan langsung, nyotanya wajah ku banyak buah. Buah. Bukan buah berarti. Buah aku dah jawab ku inang ni ya. Buah. Kan buah. Jadi awal belun, nyok kali ke Mekah, yang padi kena lam bubuk ni. Banyak kan? Padi kena apa jam boleh dengan apa beri kena. Giling dia puduk tu, cibulin tu kena tubuh ni. Kewajiban suami memberikan makanan. Nyok berkena. Orang dia keluar. Maka siapakah yang harus memasak beras itu? Okey. Ini menarik ni. Sekali lagi saya tanya, beras sudah ada tu. Suami dah bawa pulang beras tu. Sedangkan Nabi tadi mengatakan kewajiban pertama seorang suami memberikan makanan berupa barang yang bisa dimakan. Saya sudah tanya sama saya, apa makan? Makan nasi katanya. Wajib tu. Kan menyebut mana apa je? Mana apa je? Ya kan? Nah sekarang beras sudah ada. Suami dah bawa pulang. Pertanyaannya, siapakah yang harus menjadikan beras itu menjadi nasi? Buaya tu. Suami.
Jauh dia jawabnya. Ya kan? Siapa suami? Beruntunglah kalian datang ke bimbingan perkawinan ini. Yang tidak beruntung pasangan ini masalah ini. Ya kan? Nah, kepegah nih Nabi. Kewajibanmu yang pertama adalah memberikan makanan kepada istrimu berupa barang yang langsung bisa dimakan. Berkali tablau. Cuma kalau dia kebu. Siapakah yang harus memasak nasi itu? Jauh. Jauh. Siapakah yang harus memasak nasi itu? Suami. Itu yang udah bumbunya. Istri. Siapa yang harus memasak? Bersama Madua dia. Mek Madua aja. Dia Madua aja anak kita. Anak kembut. Kan jauh bumbuan. Muhayyad Syah udah ngomong dia. Siapakah yang harus memasak nasi itu? Suami. Tapi sayang calonnya nggak ada di sini. Kamu lihat. Sayang anak calon ini untung dah. Karena bukan dia sudah mengatakan siapa yang harus memasak nasi itu? Suami. Jelas. Mending banget. Tapi dia mesti nikah. Dia mesti nikah. Yang udah bumbu. Inang. Sang cuan, nak calon ni. Ana. Berarti ni mentangnya ni. Bersama. Bersama. Ini pertamanya anak jelah. Kayaknya banyak nak gondel. Kau Hawaii tu yang nak gondel kau. Kau yang nak gondel tak Hawaii tu. Hawaii tu sih dia nak gondel. Cuba Rasman. Kau yang udah gondel. Oh ini. Dekat dalam jalan nomor 2. Entah. Oh ya, siapa namanya? Ratna itu ya? Yang Ratna, bukan yang Rusman. So ada bumbu, punya. Okey, sekali lagi saya tanya. Nyo mangat tepat akai ni nyo. Nyo akai yang tepat ni nyo. Nah, kepegah ni Nabi, kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya adalah ayu ta'imaha idza ta'imah, yaitu memberikan makanan berupa barang yang bisa dimakan langsung. Apa yang harus yang udah juk kau inang dia? Makanan, iaitu nasi. Ya kan? Nah, gino ngapa? Mengaji kebu, kiban caranya tu yang aku dah gumbu. Maka di dalam kaedah fikih itu dikatakan lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail hukmul maqasid ataupun ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurnanya wajib karena dia, maka dia menjadi wajib. Apa yang tadi? Yang wajib dia poin apa? Ya kan? Ya kan? Lil wasail hukmul maqasid, hukum cara, hukum sarana, hukum metode sama seperti hukum maksud. Punya hukum maksud wajib, berarti cara juga wajib. Kamu kan? Yang kaedah fikih. Itu kaedahnya. Kalau ditanya apa hukum kasih nasi ke istri? Wajib atau sunat? Wajib. Maka kalau hukum memberikan nasi wajib, maka hukum cara untuk menjadikan sesuatu yang belum menjadi nasi juga wajib. Tanya orang tu tu yang wajib tak bumbu? Abek lah tanya wujud. Nyo kajelah Nabi lagi nyo juga. Hukum lagi nyo juga. Mana apa? Kita menentang dua boh. Karena tegumpunya merupakan kewajiban terhadap suami. Sedang kewajiban terhadap suami kan? Kewajiban terhadap suami. Okey, memberikan makan. Sedangkan ketika suami memerintahkan kepada istrinya merupakan kewajiban terhadap si istri. Maka secara ketika ta'arud luarnya, kiban yang terdahulukan kepada suami ataupun terdahulukan kepada istri. Ya. Karena sama-sama wajib. Apa kewajiban seorang istri terhadap suami? Memberi nafkah. Apa kewajiban seorang istri terhadap suami? Melayani. Okey. Jelaskan melayani. Diperkecil lagi. Pelayanan apa yang wajib diberikan oleh seorang istri kepada suami? Kan ketika suaminya. Tak. Kita punya aturan. Hanya aturan dia. Ni tengah nak depan hukum syariat, hukum adat tak ada. Ni hakim dia banyak. Orang mau ni tak ada. Tak ada orang hakim.
Ya kan? Sekarang apa kewajiban seorang istri terhadap suami? Kewajiban suami udah jelas Nabi katakan. Siapa yang katakan? Bukan saya yang katakan. Bukan saya yang katakan. Nabi yang katakan. Kewajiban seorang suami memberikan makan. Berupa barang yang bisa dimakan langsung. Yang kedua, ayat suha idzat tasa, memberikan pakaian. Yang ketiga, wa alla yadribil wajha, jangan memukul wajahnya. Yang keempat, wala yukabbih, jangan menjelekkan dia, jangan membuka aibnya. Yang ketiga ya. Yang keempat, yang kelima, wala yahjur illa fil bait. Jangan pernah engkau tinggalkan dia, jangan pernah engkau diamkan dia kecuali di rumahnya. Tahukah ya? Itu aturan yang Rasul berikan kepada kita. Itu aturan. Maka jelas bukan kewajiban suami. Sekarang apa kewajiban seorang istri? Melayani suami. Diperkecil, apa pelayanan yang wajib diberikan dia untuk istrinya? Untuk suaminya? Bagian apa yang harus dilayani dari suaminya? Apa? Badannya. Badannya. Badan suami itu kewajiban istri untuk melayani. Apa contohnya? Sakit. Istri wajib melayani. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan, menyuna cumur badan nako kemudian putih dak ibi dak cemunyan hana belum cukup bagi dia untuk melaksanakan kewajibannya. Kalau satu saja kewajiban istri, melayani suami. Kemudian dia taat dan patuh kepada suami, bukan dalam hal yang maksiat. Sekarang kewajiban kita memberikan makan. Dah pegahlah dagun bu wajib di belakang. Kemudian tayu nggak inang-inang. Ya, yang boleh pun wajib betul kan? Tanyo na wunci gatin. Orang tua kita miskin, kita kaya. Boleh nggak memberikan zakat kepada orang tua? Jud? Boleh nggak? Boleh? Enggak boleh. Zakat nggak boleh untuk orang tua. Karena orang tua itu menjadi tanggungan kita. Hanyut. Zakat tidak boleh kita berikan kepada ayah dan ibu kita. Tanya kaya, kakaya, kunci mentamatin. Bolehkah kita kemudian karena kita kaya ada kewajiban mengeluarkan zakat, ya kan? Nah wajib zakat tanya tonyo sekian. Boleh enggak salah seorang mustahik zakatnya orang yang menerima zakat ayah dan ibu kita? Lanjut. Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ayah dan ibu bagi laki-laki ketika kita mampu nafkah wajib. Kita wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Nah, ketika kita keluarkan dengan zakat, itu namanya melepaskan wajib dengan wajib. Itu tidak boleh. Ini tidak boleh melepaskan satu kewajiban dengan kewajiban. Nah, kamu kan? Nah, cara itu nak undang, kawannya ada kumpul lagi. Anda yang ada. Nah, cuma cara ni yang ada bukan itu. Item punya memang item, tarik lagi itu. Nah, ini lagi. Nah, maka sudah jelas nih. Berarti yang wajib tabun buang sebenarnya itu laku. Kamu agam tabun buang. Kem kan? Kem cuma yang tunggu. Ya kan? Namun laki-laki dia sudah tahu kan kewajiban kita? Menandawa rumah, bantu rumah ternyata bu kalau mata loh. Bu kalau mata tepu kalau mana? Baik bengeh bak dalam bangunan. Baik bengeh bak winam. Ya, jangan terjadi pertengkaran gara-gara anak ada bumbu, ada odat bu. Tapi sadarilah, menang dawa maka ada bumbu. Alahnya tu, ini kewajiban saya nih. Ini kewajiban saya nih. Jadi anak bumbunya, dagun bumbu payah tak dagun bumbu. Ranjak mengantar. Hantam, tak menjak mantar tuan. Hantam, Usman. Nah, punya kamu merantau. Wahayat ini dia merantau. Saya juga merantau. Saya 7 tahun di Kero. Hana bunci, hana tepu. Munyuk dagun bulan ni mek jam dan orang lalu. Yang promosi OU hanya. Tapi hari ini orang agam tanya anak-anak kita hilang jiwa perantaunya. Saya katakan sama anak-anak saya. Ya, sama anak saya katakan. Besar baik duk ngaji.
Ronjak, Ronaga. Anak gamjak tu. Nyemak je kan. Nama baju undang gimana lah pinang corona. Jangan. Kalau anak kita lagi-lagi, biarkan dia merantau. Itu tradisi ulama-ulama terdahulu. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Karena dengan merantau itu mendidik jiwa. Kita nyanyi pada Allah raya lah. Tapi dulu saya pernah 3 hari tidak makan yang hanya cuma minum ayat Syah. Karena kenapa? Karena kami tidak punya kiriman dari orang tua. Nah, jadi di Mesir itu tip-tipnya kali saya tewa rumah, dalam rumah kulkas na dempuna. Nah kaca tepuit raya-raya patoi rumah. Saya satu rumah dengan anak KW 16. Anak Pak Ahmad, si Ofa. Ustaz Ofa ni. Dia ada tempat saya tu satu rumah sama dia. Jadi kadang enggak ada uang, apa caranya? Isi air dalam botol, masukkan kulkas. Kalau pergi ni, menanda dia kau mau tunang dia lele. Kah kamu kaca je. Sampai punya. Oh kalinya kata apa kali jadi Lokoh dah jauh dia. Nah, tapi ada saja orang yang mengantarkan rezeki itu. Munyo lehian nak akikah dia. Ada buat akikah kan? Ada. Kalau akikah tu apa yang kita? Kenduri ya? Besar kenduri kan? Nah, tapi kalau orang di Mesir saya lihat, mereka enggak ada buat kenduri akikah. Hanya 2 kenduri. Yang na cuma ada duit ke dalam tu. Dia akikah. Yang indah untuk daging tu dia diantarkan dari pintu ke pintu. Hanya 2 kenduri. Nyatanya kau kira, padu lah bang. Ini tabuh kambing, tabuhnya padunya. Nah, sebab kalau di sana tidak ada yang seperti itu. Ya kan? Maka kewajiban suami yang pertama adalah memberikan makan. Begitu juga dengan kalau ada barang yang tidak ada, yang belum jadi nasi, maka kewajiban dialah untuk memasak nasi itu. Hanya kewajiban Pak Wina untuk memasak nasi. HP na HP. Tinggi, laga HP suara. Agak macam. Hai, Android lah. Maka HP itu dipergunakan dengan benar. Wati kata buluhu telefon. Assalamualaikum dek. Assalamualaikum yang kan. Puna kamu. Kali minta gunbu. Kadang takut orang ni. Hanam tu minta gun bawah anak. Dah belum dah. Nak tempat belum puna kan? Kau 16 na warung ah. Apa ana warung imbak kau makan. Tumpang kamat na tumpang beli bawa pulang ke rumah makan. Baik tok rumah mendakwa. Dari pun buka pintu drum tu. Latihan. Kau jaga mubu anak kedepu-depu. Ya, itu seperti itu. Orang Arab. Nah, Nabi lahir di mana? Di Arab. Tradisi orang Arab. Okey, sebelum kita masuk ke cerita adat ini, saya tanya sekali. Kewajiban pertama seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan makanan berupa barang yang bisa dimakan langsung. Munya rumah 60 supaya beras itu menjadi nasi, maka sesungguhnya kewajiban memasak itu adalah kewajiban makan macam Nabi yang bergaya. Nabi yang dunia. Kalau Nabi rumah mengajak kebu, maka kewajiban hukum asal memasak beras menjadi nasi itulah kewajiban suami muslim. Orang wajib laginya, ya. Kewajiban suami. Betul, karena memang seperti itu. Kalau di rumah ada beras dan buahnya dalam kebu, sedangkan laporannya wajib juga kebu, maka yang harus tak tunggu adalah apa ya tak tunggu. Maka kewajiban untuk memasak nasi ini menjadi kewajiban sepakat. Rasulullah SAW diturunkan di Jazirah Arab. Ya, Nabi diturunkan di Arab. Hadis Nabi juga berkaitan dengan hukum orang-orang di Arab. Okey ya. Orang di Arab, ketika dia sudah berkeluarga, dia punya anak, maka
Dia tahu tugas dan kewajiban dia. Ya, dia tahu tugas dan kewajiban dia. Maka untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tidak mungkin dia selesaikan, dia membayar orang. Misalnya, pernah dengar TKW kan? Tenaga kerja wanita dari Indonesia banyak ke Arab Saudi misalnya. Apa pekerjaan mereka? Yang pertama, sebagai asisten rumah tangga. Kenapa mereka menjadi asisten rumah tangga? Karena suami tidak sempat keluar. Karena suami nggak sempat melakukan kewajiban dia membayar orang lain untuk melakukan kewajiban dia. Ya kan? Ya kan? Oke. Kemudian dia punya anak, dipanggil lagi orang kita, TKW kita misalnya, untuk mengurus anaknya. Kenapa? Karena suami itu tahu itu kewajiban dia, tapi dia tidak sempat buat. Maka dibayarlah orang untuk mengurus anaknya itu. Semuanya dibayar, ya kan? Nah, kemudian dalam semua kitab fikih, kita orang ngaji ini, ya, dalam semua kitab fikih, kalau misalnya suami meninggal dunia, ya, suami meninggal dunia, maka bagian istri dapat berapa? Ya, ada anak. Seperdelapan. Kalau ada anak, kalau tidak ada anak, seperempat. Oke, contohnya kalau misalnya dia punya harta 450 juta, ya, 450 juta. Kalau misalnya